saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama dan kita juga boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mempelajarinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ketika kami boleh beribadah kepada Engkau, ini adalah anugerah Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami, Jemaat GKY Balikpapan yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah setia sampai akhir. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal pertama ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 dan 13. Alkitab berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu gereja saya mengenal seorang ibu yang melayani dengan setia di dalam gereja. Dia adalah seorang pianis di gereja. Pelayanannya sangat sederhana dan orangnya juga sangat sederhana. Tapi kualitas pelayanannya tidak sederhana. Dia setia melayani sampai kesudahan. Berbicara soal waktu, dia melayani bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Tapi melayani selama berpuluh-puluh tahun. Berbicara soal kualitas, dia memberikan yang terbaik. Dia melayani dari masa muda sampai kepada masa tua. Dia tetap setia. Dia tidak pernah minta dijemput oleh gereja, meskipun gereja selalu menawarkan untuk menjemput dia. Khususnya pada saat dia sudah berusia lanjut sekitar 60 tahun. Pagi, siang, malam kalau dia ada jadwal, dia tetap datang melayani Tuhan. Dan yang mengagumkan adalah bahwa selama melayani, dia tidak pernah terlambat. Saya ingat orang menceritakan satu kali di kota tempat dia melayani itu kebanjiran. Tapi ada jadwal latihan paduan suara. Mereka berpikir ibu ini sudah berumur 60 tahunan, dia mungkin tidak datang karena banjir. Tapi yang ajaib, yang mengagumkan adalah dia tetap datang meskipun dia harus naik becak, ya, dia numpang becak datang ke gereja. Nah, saudara sekalian, dia selalu latihan setiap kali dia mau melakukan pelayanan. Dia adalah seorang guru piano, dia menghafal hampir semua lagu gereja. Tapi sebelum dia melayani, dia masih latihan berjam-jam dan dia katakan dia mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam gereja. Saudara sekalian, di gereja yang sama ada satu hamba Tuhan yang lulus dari sekolah teologi. Dia mendapat gelar sarjana teologi. Berbicara tentang potensi, berbicara tentang pengetahuan, sang hamba Tuhan ini jauh lebih unggul dibanding dengan ibu yang saya ceritakan di atas. Kalau berbicara tentang pelayanan, yang menyedihkan adalah sang hamba Tuhan ini sangat memalukan dan menyedihkan. Dia mendapatkan fasilitas mobil gereja. Kalau dia melayani, dia minta dijemput. Tapi seringkali dia masih terlambat di dalam melayani Tuhan. Datang kebaktian, bahkan pun datang kebaktian, dia terlambat. Kadang-kadang dia lupa pelayanan. Istilahnya dia mangkir. Bahkan dia pernah lupa berkhotbah. Dapat jadwal khotbah, dia lupa dia berkhotbah. Lalu waktu sampai di gereja lihat warta itu jadwalnya berkhotbah. Lalu dia duduk di belakang persiapan, buru-buru. Akhirnya dia ke mimbar berkhotbah. Nah, dia sendiri mungkin tidak mengerti apa yang dia khotbahkan, apalagi jemaat yang mendengarkan.
Saudara sekalian, dari dua cerita di atas, kita belajar satu kebenaran. Ternyata kualitas pelayanan tidak tergantung kepada jabatan dan pengetahuan. Kesetiaan pelayanan tidak tergantung kepada fasilitas dan kemampuan. Kalau begitu saudara sekalian, bagaimana seseorang bisa melayani dengan sungguh-sungguh? Bagaimana seseorang bisa melayani dengan kualitas yang terbaik? Bisa melayani dengan bertanggung jawab dan bisa melayani dengan setia. Untuk itulah kita perlu belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada hari ini. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia, yaitu Tuhan kita, telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Saudara sekalian, dari dua ayat yang kita baca, khususnya ayat 12, kita belajar rahasia pertama, Rasul Paulus melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan kualitas yang baik, dan dengan setia sampai akhir adalah karena pertama, dia kenal kepada siapa dia melayani. Paulus kenal siapakah objek pelayanannya, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kekuatan. Di ayat ke-13 yang mengatakan Tuhan yang berbelas kasihan kepadanya. Paulus sebenarnya tidak layak melayani Tuhan, tapi Tuhan melayakkan dia. Oleh sebab itu saudara sekalian, mutu, kualitas, semangat pelayanan, kesetiaan seseorang melayani itu sangat tergantung kepada objek, kepada siapa kita melayani. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau saudara menulis surat atau mengetik WA saudara sekalian. Kalau mengetik WA kepada teman, saudara ngetik sembarangan, tidak apa-apa. Pakai lulu, pakai gue, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara mengetik, ya kalau jemaat mengetik kepada pendeta misalnya. Kalau pendeta teman kamu sih enggak apa-apa. Tapi kalau pendeta yang tidak kamu kenal, kamu pasti mengetik dengan penuh rasa hormat, dengan kalimat yang formal. Kalau bisa, sebelum saudara kirim, saudara baca ulang. Kalau bisa, saudara minta istri atau minta suami, minta anak baca dulu. Supaya saudara tidak terkesan kurang sopan kepada Pak Pendeta. Itu kepada pendeta. Kalau satu hari saudara punya kesempatan kirim WA kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira saudara pasti akan persiapkan jauh lebih rapi dan lebih sungguh-sungguh. Pasti minta banyak orang baca dulu, ini sopan tidak, ini melanggar peraturan atau tidak. Jadi saudara sekalian kita bisa melihat kualitas suatu pekerjaan sangat tergantung kepada siapa kita melakukannya, objek pekerjaan kita. Hal itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Dia kenal kepada siapa dia melayani. Apalagi setelah dia kenal kepada siapa dia melayani, dia kenal siapa dirinya. Ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, "Dulu aku membenci Tuhan, tapi Tuhan tidak membenci aku. Dulu aku adalah seorang penganiaya umat," kata Rasul Paulus, "tapi Tuhan tidak menghukum saya." Dia berkata di ayat 13 lagi, "Dulu aku ganas." Saudara sekalian, apa artinya kata ganas? Dalam bahasa aslinya, kata ganas artinya sombong. Dulu aku orang yang sombong, aku meremehkan orang, aku meremehkan Tuhan, aku mencelakakan orang lain. Tapi Tuhan tidak mencelakakan aku. Tuhan bukan hanya tidak mencelakakan dan tidak menghukum aku, tapi justru Tuhan menangkap aku, mengubah aku, dan memberikan kesempatan kepada aku untuk melayaninya. Tuhan mengubah aku dari seorang yang membenci Dia, yang menganiaya umat Tuhan, yang ganas, yang sombong, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Singkat kata saudara sekalian, Tuhan tidak membalas kejahatan Rasul Paulus dengan kejahatan. Terbalik dengan pepatah bahasa Indonesia. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu racun saudara sekalian. Orang memberi kita susu, lalu kita balas dengan racun. Itu air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Terbalik.
Paulus melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dia membenci Tuhan, dia membenci orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan tidak membalas dengan kejahatan. Tuhan sebaliknya membalas dengan kebaikan. Paulus sebenarnya layak masuk neraka. Karena dia orang yang sangat jahat. Seorang pendosa berat. Tapi justru dia mendapat kasih karunia. Karena dia mendapatkan kasih karunia, maka dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Rasul Paulus tahu, dulu dia pernah gagal. Lalu dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan kedua bagi dia untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Saudara sekalian, berbicara tentang mengecewakan Tuhan dan mengecewakan teman. Saya ingat pada satu hari, saya punya satu pengalaman. Waktu itu saya masih tinggal di kota Malang. Saya dapat telepon dari teman saya yang ada di kota Pontianak. Dia bilang, Timotius, saya mau kunjungi kamu ke Malang. Kamu mau titip apa? Saya bawa dari kota Pontianak. Nah, karena di telepon saya bingung, saya tidak mau titip apa. Saya tanya kepada istri. Saya bilang, si itu mau datang, mau titip apa dari Pontianak? Saudara sekalian, saudara tahu istri saya bilang titip apa? Istri saya bilang, titip durian. Wah, saya tanpa berpikir saya bilang titip durian. Oh ya, siap-siap katanya, saya bawa durian. Setelah tutup telepon, saya baru sadar. Kenapa saya titip durian? Durian kan mahal, durian kan repot, durian kan susah dibawa. Nah, durian kan ada di kota Malang, kenapa harus bawa dari Pontianak? Tapi karena saya sudah titip, ya saya tidak telepon balik dan membatalkan. Nah, hari hanya ketika dia tiba, saya jemput dia di airport. Nah, saudara, saya lihat dia tenteng satu koper, kemudian satu lagi kotak. Nah, saya tahu itu pasti durian yang saya titip, saudara sekalian ya. Nah, lalu waktu dia keluar saya ketemu dia, saya tanya, pura-pura tanya, ini apa? Saya bilang. Lalu dia tunjukkan kepada saya, ini loh durian yang kamu titip katanya. Kamu tahu tidak, saya dari Pontianak ke Malang harus transit di Jakarta. Saya tidak berani masukkan ke dalam bagasi. Kalau saya masukkan ke bagasi, nanti sampai di Malang itu sudah jadi jus durian karena kelamaan ditaruh di sana. Saya bawa seperti gendong anak sendiri katanya, takut sampai rusak katanya ya. Waduh, saya bilang sorry ya, saya bilang seharusnya saya tidak titip kamu, tapi saya buru-buru jadi merepotkan kamu. Tapi saudara sekalian, dia datang, dia tepuk-tepuk pundak saya, dia bilang, Timotius katanya, kamu kawan baik saya. Wah, saya bangga disebut kawan baik dia ya. Kamu sahabat saya. Seorang sahabat minta durian, masak saya tidak bawakan. Seorang sahabat saya minta apapun juga, saya pasti bawakan. Saya pasti usahakan yang terbaik. Saya tidak mau mengecewakan sahabat saya. Saudara sekalian, hati saya begitu terharu dan bahagia. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau seorang sahabat tidak mau mengecewakan sahabatnya, sahabatnya minta sesuatu, meskipun repot dan mahal, dia tetap bawakan. Apalagi Rasul Paulus. Dia tahu Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya dari api yang kekal di dalam neraka. Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, maka dia memberikan yang terbaik. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah saudara sadar, selama saudara mengikut Tuhan, selama saudara melayani Tuhan, siapa yang saudara layani? Kalau kita tahu yang kita layani adalah Tuhan yang mengasihani kita, yang mengasihi kita, yang mengubah kita, yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita, maka kita pasti memberikan yang terbaik, setia melayani Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, apa rahasia Paulus di dalam melayani Tuhan sehingga dia setia dan dia melayani dengan kualitas yang terbaik? Yang kedua, Rasul Paulus tidak mengandalkan diri sendiri. Rasul Paulus tidak mengandalkan manusia, tapi Rasul Paulus mengandalkan kekuatan dari Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mutu, kualitas, semangat, kesetiaan pelayanan seseorang itu sangat tergantung kepada siapa, kekuatan apa dia andalkan ketika dia melayani Tuhan. Rasul Paulus di ayat ke-12 berkata, aku mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang memampukan saya.
Saudara, surat Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus di masa tuanya. Jadi Rasul Paulus tidak sedang menulis sebuah teori. Rasul Paulus menulis dari pengalaman hidupnya. Kalau kita baca di dalam kitab suci, maka kita menemukan seumur hidup Rasul Paulus melayani Tuhan. Dia mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan. Dia pernah dikhianati oleh temannya. Dia pernah diancam mau dibunuh. Dia pernah disiksa dan dianiaya. Dia pernah dirajam. Dia pernah dicambuk. Dia pernah dilempari batu. Dia pernah mengalami kapal karam. Dia pernah masuk penjara. Dia pernah mengalami kesepian. Dia pernah mengalami kegagalan. Namun saudara sekalian, Rasul Paulus tidak menyerah karena semua kesulitan itu. Dia bahkan menaklukkan segala kesulitan dan tantangan yang hadir di dalam kehidupan dan pelayanannya. Apa rahasianya? Rahasianya sudah dia tulis di dalam Alkitab, yaitu dia mengandalkan Tuhan yang memberikan kuasa, yang memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia dapat mengalahkan segala kesulitan di dalam kehidupan. Saudara sekalian, pengalaman hidup saudara dan saya, baik di luar maupun di dalam gereja, memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan di dalam gereja adalah salah satu hal yang paling sulit dipertahankan di dalam dunia ini. Saya ulangi, pelayanan di dalam gereja adalah salah satu hal yang paling sulit dipertahankan di dalam dunia ini. Banyak orang sudah melayani Tuhan, akhirnya dia berhenti melayani Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Bahkan tidak jarang saya mendengar orang mengatakan, saya kapok melayani Tuhan. Kenapa kapok melayani Tuhan? Karena ternyata melayani Tuhan itu tidak gampang. Banyak sekali kesulitan dan banyak tantangan. Benar saudara sekalian, melayani Tuhan kita akan menghadapi banyak kesulitan yang membuat kita dengan gampang mundur dari pelayanan. Ada banyak faktor, sebut saja faktor dari luar. Misalnya orang-orang di dalam gereja sulit bekerja sama. Saudara masuk ke dalam pelayanan, saudara baru tahu ternyata para pelayan di dalam gereja itu bukan malaikat. Mereka adalah orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Orang di dalam gereja sulit bekerja sama. Orang di dalam gereja suka mengkritik. Kalau kita melakukan 1000 pelayanan dengan baik, tidak ada yang memuji kita. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan saja, orang akan mengkritik kita habis-habisan. Orang suka menang sendiri di dalam gereja. Ada orang suka jadi bos di dalam gereja. Suka perintah kiri, perintah kanan saudara sekalian. Akibatnya saudara sekalian, seperti saya katakan tadi. Banyak orang masuk ke dalam pelayanan, menghadapi tantangan, kesulitan. Akhirnya dia mundur dan dia berkata, aku kapok, aku tidak mau melayani Tuhan lagi. Itu faktor luar. Belum lagi faktor dalam saudara sekalian. Ada orang mengatakan, saya sibuk. Pak Pendeta tidak tahu, saya sibuk. Sampai makan pun kadang tidak ada waktu. Benar saudara sekalian ya, hari ini banyak orang sibuk ya. HP-nya bukan 1, bukan 2. Ada orang saya lihat HP-nya 3. Satu waktu 3 HP-nya bunyi saudara sekalian. Dia bingung mau angkat yang mana. Ya, saya pernah lihat orang sambil makan saudara sekalian, sambil terima telepon. Nah, lagi terima telepon, HP yang satu lagi bunyi saudara sekalian. Jadi 2. Jadi untung telinganya cuma 2. Kalau telinga 10 dia punya 10 HP. Orang sibuk. Wah, kalau orang sibuk bagaimana saya bisa melayani Tuhan saudara sekalian ya. Kedengarannya hampir masuk akal saudara sekalian. Ada orang lebih jujur mengatakan, saya tidak mau melayani Tuhan, saya malas. Atau saya kecewa, saya pernah dikecewakan Tuhan. Saya pernah dikecewakan manusia di dalam melayani. Itu faktor dari dalam kita. Nah, ada orang yang seolah-olah lebih rohani berkata, saya tidak melayani Tuhan karena saya belum layak melayani Tuhan. Ada orang lebih layak melayani Tuhan. Saudara sekalian, berbicara layak atau tidak layak melayani Tuhan. Berbicara tentang mampu atau tidak mampu melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang layak dan mampu
kalau mengandalkan diri sendiri untuk melayani Tuhan. Justru kita tidak layak, justru kita tidak mampu. Tuhan melayakkan kita dan Tuhan memampukan kita. Dan kalau saya pinjam bahasa Paulus, Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, kata mempercayakan itu berarti ada sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu seperti intan, berlian, yang emas yang mahal harganya. Aku titipkan kepadamu, aku percayakan kepadamu, dan kamu harus pelihara dengan baik, dan kamu harus lakukan dengan baik. Saudara sekalian, di hadapan Tuhan, pelayanan di dalam gereja, mengabarkan Injil, memberikan kekuatan, melayani sesama, membangun gereja, itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mempercayakan, menitipkan kepada kita. Kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Tuhan bilang, aku tahu kamu tidak mampu. Kita katakan, Tuhan, aku tidak layak. Tuhan berkata, aku tahu kamu tidak layak, tapi aku sudah memampukan kamu dan aku sudah melayakkan kamu. Oleh sebab itu, terimalah pelayanan ini, mengandalkan Tuhan, berdasarkan kekuatan dari Allah. Lakukan pelayanan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Itulah pengalaman dari Rasul Paulus. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Hasilnya apa, saudara sekalian? Hasilnya Alkitab mengatakan, Tuhan menilai aku setia melayani Tuhan. Itu dikatakan di akhir ayat 12. Tuhan tidak hanya mempercayakan kepadaku, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan kepadaku. Dan berdasarkan kekuatan dari Tuhan, aku bisa setia sampai akhir. Saudara, itulah doa dan keinginan kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak asal-asalan, tapi kita setia sampai akhir. Apa artinya setia? Setia mencakup dua hal. Yang pertama, setia mencakup kualitas. Kalau seorang yang setia melayani Tuhan, dia awal pelayanannya baik, dia akhir pelayanannya juga baik. Dia memulai pelayanan dengan baik, dia mempertahankan pelayanan dengan kualitas baik, dan dia akhiri pelayanan dengan kualitas baik. Saudara, di dalam gereja, banyak orang ketika mulai pelayanan selalu mempersiapkan diri baik-baik, selalu berdoa, melayani dengan gemetar. Tapi ketika dia sudah menganggap dirinya sudah pengalaman, sudah veteran, sudah senior di dalam pelayanan, dia kurang mempersiapkan diri. Tidak ada lagi rasa kuat, rasa gentar di dalam hatinya, kesungguhan, merasakan satu kehormatan melayani Tuhan. Akibatnya dia lebih banyak mengandalkan diri dan kualitas pelayanannya menjadi tidak baik. Tuhan ingin kualitas kita dari awal kita melayani sampai akhir kita melayani tetap kualitas yang terbaik dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kualitas tidak hanya berbicara kesetiaan tidak hanya berbicara tentang kualitas, kesetiaan juga berbicara tentang durasi, waktu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan sekali, bukan dua kali, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi melayani Tuhan dari awal kita percaya dan bersandar kepada Tuhan sampai kepada akhir hidup kita melayani Tuhan. Kalau ibarat lari, saudara sekalian, setia itu artinya kita mulai lari dari awal sampai mencapai garis akhir, sampai mencapai garis finish. Dan lari di sini, saudara sekalian, kalau saudara suka ikut memperhatikan olahraga olimpiade, ya, atletik, ada berbagai macam lari, saudara sekalian, ya. Ada lari jarak pendek 100 meter, 200 meter, ya. Jarak menengah 400 meter, ya, 1500 meter. Ada jarak jauh 5 km, 10 km, bahkan maraton 42 km sekian, saudara sekalian. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan kita setia sampai akhir, setia sampai mati, Rasul Paulus tidak sedang mengatakan kita sedang ikut lari jarak pendek. Tapi Rasul Paulus menggambarkan kita sedang mengikuti lari jarak jauh, maraton, bahkan lari sampai akhir hidup kita. Saudara, kalau lari jarak pendek itu gampang, ya, 100 meter. 100 meter itu cuma 10 detik,
Ya, tidak sampai 1 menit. Itu bagi para pelari profesional. Mungkin kalau saudara dan saya lari ya 20 detik lah saudara sekalian, 100 meter saudara sekalian. Tapi itu cepat sekali. Nah saudara sekalian, masalahnya saya temukan di dalam gereja. Banyak sekali orang seperti sprinter, seperti pelari jarak pendek. Ya, dia muncul mendadak, aktif melayani di A, melayani di B, melayani di sana, semua dia borong, dia melayani. Tapi setelah melayani satu jangka waktu, dia juga tiba-tiba hilang. Dia bilang, saya kapok, tidak mau melayani Tuhan lagi. Saudara, bukan itu yang Tuhan harapkan. Tuhan ingin kita melayani dengan kualitas yang baik. Tuhan juga ingin kita setia, melayani sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi pelari sprinter di dalam gereja. Lari 100 meter sudah selesai, lari 200 meter sudah selesai. Tidak. Tuhan ingin kita seperti pelari maraton. Saudara pernah lihat pelari maraton? Pelari maraton itu berlari dengan tekun dan dengan stabil. Kalau orang sudah mulai lari maraton dan ada siarannya, saudara jangan lihat dia lari. Saudara pasti tertidur karena bosen, 2 jam lebih saudara sekalian. Nah seorang pelari maraton, ketika tanjakan dia tetap lari, ketika turun dia tetap lari, ketika hujan lebat dia tetap lari saudara sekalian ya. Saya belum pernah lihat pelari maraton sambil lari bawa payung, nggak ada saudara sekalian ya. Hujan lebat dia tidak berteduh dulu, habis itu dia lari lagi, enggak. Dia tetap lari, terik panas dia lari, ada badai datang pun dia tetap lari saudara sekalian. Seperti itulah gambaran kehidupan kita melayani Tuhan. Ada kelancaran, kita tetap setia melayani Tuhan. Ada badai, ada tantangan, ada kesulitan, ada apapun juga di dalam kehidupan kita, kita tetap setia melayani Tuhan. Seperti seorang pelari. Saya tidak tahu apakah saudara pernah ikut lomba lari jarak jauh. Saudara, saya pernah punya satu pengalaman. Satu kali ketika saya masih sekolah teologi di STT, saudara sekalian ya. STT mewajibkan semua dosen dan semua mahasiswa ikut lomba lari. Tidak jauh-jauh amat. 5 km. Jadi kita adakan perlombaan lari, katanya itu hari olahraga nasional. Semua mahasiswa dan dosen harus lari. Waktu itu saya masih umur 20-an, seorang mahasiswa. Nah ketika mulai saudara sekalian, saya larinya semangat banget. Ya, di kilometer pertama saudara saya ingat, saya berada di rombongan paling depan. Karena 20 tahun umurnya, masih kuat lari saudara sekalian, lari semangat sekali. Tapi saudara sekalian masuk kilometer kedua, karena saya jarang lari jarak jauh, maka tenaga saya itu sudah mulai habis. Ya, itu namanya nafsu besar tenaga kurang. Tenaga saya sudah mulai habis. Nah, saya sudah tidak berlari lagi saudara sekalian. Saya mulai agak pelan, ya. Saya sudah mulai tercecer di bagian tengah saudara sekalian. Memasuki kilometer ketiga, saudara saya sudah capek. Sehingga saya tidak bisa lari pelan, saya cuma bisa berjalan dengan pelan saudara sekalian. Nah apa yang terjadi? Di kilometer ketiga ketika dalam keadaan sangat capek, tiba-tiba di samping saya muncul saudara, mobil dari STT, mobil bis. Dan ada orang teriak dari dalam bis saudara sekalian, dia teriak gini, siapa yang capek, siapa yang tidak kuat, siapa yang tidak tahan daripada pingsan di jalan, ayo masuk mobil, selesaikan, tidak usah lanjutkan. Saya lihat ke dalam mobil, banyak sekali teman-teman saya masih muda sudah duduk di dalam mobil. Saya mengatakan itu orang-orang yang tidak punya semangat, ya, orang-orang yang tidak punya harga diri. Masa masih muda, baru lari 2 km, 3 km sudah mau pingsan masuk mobil. Saya suruh mobil lewat, saya tidak mau masuk mobil. Saya bilang saya masih kuat. Masuk kilometer keempat, saudara sekalian, saya benar-benar capek, ya, sudah capek sekali, sehingga saya sudah hampir tidak bisa jalan, ya, saya setengah seret-seret kaki, saudara sekalian. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu, saudara sekalian, mobil sekolah datang lagi, lalu teriaknya sama, siapa yang capek, siapa yang mau pingsan, siapa yang tidak tahan, silakan masuk mobil, katanya ya. Nah, saya bilang, saya sekarang sudah tidak punya gengsi lagi. Tenaga sudah habis, keinginan sudah habis ya. Gengsi juga sudah habis. Akhirnya saya bilang, oke lah, saya berhenti. Saya mau naik mobil, saudara. Saya tahan mobil. Tapi sebelum saya tahan naik mobil, saya lihat ke belakang. Ternyata
saudara sekalian, saya tidak jadi naik mobil. Ada satu dosen saya umur 60-an, masih berlari di belakang saya. Lalu dia melihat-lihat saya lagi, saudara sekalian, ya. Seolah-olah matanya itu menuduh saya, berkata demikian. Hei anak muda, kamu tidak malu sama saya ya? Saya umur 60 tahun, kamu baru 20 tahun. Masa saya tidak naik mobil, kamu naik mobil? Wah, saudara merasa tertuduh seperti ini, gengsi saya muncul lagi. Akhirnya saudara sekalian, saya tidak jadi naik mobil. Nah, mobil saya biarkan lewat. Tapi saya dalam keadaan capek luar biasa. Nah, saudara sekalian, ketika saya lanjutkan lomba itu, saya lanjutkan dengan bersungut-sungut. Saya dalam hati berkata, kenapa dosen itu ada di belakang saya ya? Kalau dia di depan saya, kan saya sudah di dalam mobil, saya sudah enak-enak di kampus. Aduh, dengan bersungut-sungut, saudara sekalian. Tapi, saudara tahu, di akhir lomba ada satu keajaiban terjadi. Ketika saya sudah hampir sekitar 200 meter menjelang garis finish dengan susah payah sampai kepada 200 meter terakhir, kira-kira seperti itu. Ketika saya melihat garis finish, saya seperti punya kekuatan baru. Itulah yang disebut dengan second wind, angin kedua. Saya tiba-tiba bisa berlari lagi. Saya berlari dengan sekuat tenaga, lalu saya angkat kedua tangan masuk garis finish. Saya tidak tahu urutan ke 100 berapa, tidak penting. Yang penting saya masuk garis finish. Saudara sekalian, seperti itulah gambaran pelayanan kita. Saya tidak tahu, saudara hari ini melayani Tuhan, saudara sedang berada di kilometer keberapa. Kalau saudara baru melayani, saudara seperti di kilometer pertama saya tadi, saudara semangat, penuh kekuatan, gaspol saudara melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk saudara. Tapi tidak jarang saya tahu saudara sekarang mungkin seperti berada di kilometer ketiga, kilometer keempat. Saudara sudah capek banget, saudara sudah lelah banget. Ada suara-suara, persis seperti suara dari mobil sekolah yang berkata, ayo sudahlah, kamu berhentilah, gak usah melayani Tuhan. Kamu melayani Tuhan, toh tidak ada yang menghargai kamu. Kamu berhenti, toh gereja tidak kurang apa-apa. Saudara jangan dengarkan suara itu. Itu adalah suara dari si jahat yang tidak senang saudara melayani Tuhan. Saudara, kita sudah berada di batas akhir kehidupan pelayanan kita. Seperti saya katakan tadi, 200 meter terakhir ketika saya lihat garis finish, saya punya kekuatan baru untuk melayani Tuhan. Apakah garis finish pelayanan kita? Garis finish pelayanan kita adalah salib Kristus. Ketika Kristus melayani kita, Kristus tidak melayani sampai setengah-setengah. Kristus memikul salib sampai disalibkan, tuntas, genap di kayu salib. Pada saat saudara dan saya merasa sangat capek dalam melayani Tuhan, tidak punya kekuatan lagi melayani Tuhan, ada suara bisikan dari si jahat menyuruh kita untuk berhenti. Pandanglah kepada garis akhir, garis finish kita, yaitu salib Yesus Kristus. Dari sanalah akan mengalir kasih karunia, sumber kekuatan surgawi yang memampukan kita untuk bangkit lagi, melayani Tuhan sampai kita mencapai garis akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita setia. Kita bisa setia karena kita kenal siapa kita dan kita kenal kepada siapa kita melayani. Kita bisa setia bukan karena kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan dari Allah yang memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh menguatkan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang melayani. Kami bersyukur untuk mereka yang saat ini sedang penuh semangat melayani Tuhan. Tuhan tetap kuatkan dan Tuhan tetap lindungi pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang hari ini sudah mulai capek, sudah mulai lelah. Dia sudah mulai mendengarkan suara-suara dari si jahat yang menyuruh mereka untuk berhenti melayani. Tuhan tolong supaya kami tidak mendengarkan suara-suara itu. Supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri.
Tapi kami memandang kepada garis akhir kami, yaitu salib Kristus. Dan mendapatkan kekuatan baru dari sana. Sehingga kami bisa melayani sampai akhir. Setia sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.